Bupati Meranti Muhammad Adil kini harus mendekam di balik jeruji besi. Usai diperiksa KPK lebih dari 7 jam, Adil keluar gedung Merah Putih KPK dengan rompi tahanan KPK. Adil pun mengaku hilaf dan sempat meminta maaf pada keluarganya. Saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Meranti atas kehilapan saya. KPK menetapkan Bupati Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka. Adil dijerat sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Tak tanggung-tanggung, KPK menjerat Adil dengan 3 kasus korupsi. KPK menyebut Bupati Meranti Muhammad Adil memotong anggaran di sejumlah dinas, menerima suap dari Biro Travel Umroh untuk program umroh takmir masjid, hingga memberi suap kepada auditor BPK agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Selain Adil, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala BPKAD Pemkab Meranti, Fitria Nengsi, dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau, M. Fahmi Aresa. Terima uang seluruhnya sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak, dan tentunya hal ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik yang terdiri dari kegiatan tangkap tangan, diamankan uang sejumlah 1,7 miliar yang terdiri dari 1 miliar itu yang diterima oleh auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya ini berupa fee proyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023 ini sekitar 24 miliar 400 juta rupiah. KPK juga menyebut Adil mengumpulkan uang suap untuk kepentingan maju pada pemilihan Gubernur Riau pada tahun 2024 mendatang. Kisaran 5 sampai dengan 10% untuk setiap SKPD. Selanjutnya, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan pada FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik, rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2024. KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam. Bupati Meranti Muhammad Adil ditangkap KPK di rumah dinasnya di Kabupaten Meranti, Riau. KPK memeriksa sejumlah ruangan di kantor Pemkab Kepulauan Meranti. Beberapa ruangan digeledah dan disegel petugas KPK. Sejumlah barang bukti juga harus ikut disita saat OTT, termasuk uang tunai sebesar 1,7 miliar rupiah. Muhammad Adil sempat menjadi buah bibir. Pada Desember 2022 lalu, Bupati Meranti Muhammad Adil menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Bupati Meranti Muhammad Adil mengaku kesal karena nilai dana bagi hasil produksi minyak dari Meranti yang diberikan Kemenq tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Sedangkan di sisi lain, Kepulauan Meranti berstatus sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68%. Waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Nah hari ini Pak, saya kejar lagi Bapak kemari. Saya mau tahu kejelasannya. Pertama, apakah penyusunan APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana? $60 atau $80 yang Bapak sampaikan, atau $100 yang pidato Pak Jokowi yang benar? Muhammad Adil kini harus mendekam di rutan KPK dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dari 3 kasus dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya. Tim Liputan Kompas TV.
Bagaimana modus dari korupsi yang dilakukan Bupati Meranti ini, khususnya Meranti merupakan wilayah pemekaran baru yang sedang berkembang dan membangun. Kita bahas hal ini bersama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Arman Suparman, serta Emerson Yunto, Direktur Visi Integritas. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Priska. Malam, Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Pak Gufron dulu. Bisa dijelaskan Pak Gufron soal konstruksi perkaranya seperti apa dan modus dari Bupati Meranti ini bagaimana? Pak Gufron izin masih di mute, boleh tolong di unmute? Oh iya, Ya, silakan. jadi modusnya sebenarnya sederhana. Jadi setiap bulan SKPD kan mendapatkan uang persediaan dan juga revolver untuk kemudian dapat ganti uang persediaan. Itu tiap bulan setelah dapat pelaporan pelaksanaan itu kan minta kepada Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah. Setiap bulannya SKPD itu setiap pencairan kemudian ada kickback-nya yang dipotong sebesar 5-10%. Itu kemudian dari SKPD dikumpulkan kepada Kabag Umum, dari Kabag Umum ada yang ke DPKAD, ada yang kemudian langsung ke Bupati melalui ADC. Itu tindak pidana korupsi yang pertama ya. Yang kedua juga ada pengadaan jasa umroh untuk marbot, untuk kemudian takmir masjid yang diberangkatkan umroh. Ternyata itu kemudian dari nilai yang dianggarkan ada kemudian kickback-nya dari penyelenggara umroh kepada bupati sekitar 8, berapa miliar gitu, sekitar 8 miliar. Lantas kemudian yang ketiga ini juga modus yang sama dengan beberapa daerah yang lain, yaitu pada pemeriksaan LHP, laporan keuangan pengelolaan keuangan oleh BPK, itu untuk mendapatkan predikat atau status wajar tanpa pengecualian atau WTP, itu pemeriksanya tim pemeriksa dalam hal ini saudara sebagaimana disebutkan tadi Fahmi Rosa tadi itu meminta sekitar 1,50 miliar. Itu jadi dalam tindak pidana di Meranti ini satu kali kami melakukan penangkapan ternyata di dalamnya meliputi ada dugaan 3 tindak pidana, yaitu pemotongan UP, uang persediaan dan ganti uang persediaan, kemudian kickback dari jasa umroh, dan yang ketiga ini malah bupati yang menyuap. Jadi bupati dalam modus kali ini menerima suap dari SKPD dan dari penyedia jasa travel umroh itu sebagai penerima. Tetapi juga bupati Menyuap kemudian juga melakukan penyuapan kepada pemeriksa BPK. Publik tercengang, sekaligus mendengarnya ngeri Pak Gufron, apalagi ini kepala daerah. Saya tertarik soal yang tadi, anggarannya, potong anggaran ini terkait dengan pilkada. Akan maju di pilkada 2024, pilkada Riau, betul Pak Gufron? Ada beberapa komunikasi yang kami kumpulkan, itu diperuntukkan untuk itu ya. Tapi KPK tidak mendalami tentang peruntukannya. Yang jelas bahwa melakukan pemotongan ataupun meminta kembali dari uang yang dibayarkan dari bendahara daerah kepada SKPD, setiap pencairan itu kemudian dimintai untuk mengembalikan sebesar 5-10% dari dana yang dikucurkan dari bendahara daerah. Leluasa sekali kepala daerah melakukan 3 tindak pidana dalam satu kasus ini. Kalau Mas Arman melihatnya di mana sih celahnya kasus ini? Ya, kalau kita melihat praktik rasuah yang terjadi di daerah, ya, seperti tadi disampaikan oleh praktik rasuah yang terjadi di daerah, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Gufron, gitu ya, ada beragam modus yang dibuat atau dilakukan oleh para kepala daerah atau para politisi yang ada di ruang legislatif di daerah, yang kami lihat atau kami identifikasi terjadi di 4 area.
Pertama di sisi penerimaan, misalnya soal penerimaan pajak dan retribusi, kemudian di sisi belanja itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, gitu ya, terkait dengan pemotong anggaran atau markup seperti yang terjadi saat ini di daerah Kepulauan Meranti, atau yang ketiga terkait dengan mutasi demosi promosi jabatan, dan yang terakhir terkait dengan pelayanan, yaitu terkait suap perizinan yang terjadi di tindak pidana korupsi yang kedua yang terjadi di di Kepulauan Meranti terkait dengan fee untuk umroh, gitu ya. Dan kami melihat akar dari semua itu pada dua level, bisa di level prakondisi struktural yang selama ini kita tahu, misalnya soal mahalnya kontestasi pilkada atau pemilu, atau terkait dengan kondisi kebijakan kita yang kami sebut sebagai insoliditas kebijakan, tumpang tindih kebijakan, di mana ini adalah ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh para pemburu rente seperti yang terjadi di Kepulauan Meranti ini untuk melakukan praktik-praktik seperti ini, gitu ya. Dan yang ketiga, di area struktural ini kami melihat ada kelemahan terkait dengan sistem pengawasan internal sendiri yang terjadi baik di level pemerintah daerah maupun di level pemerintah pusat, gitu ya. Kemudian yang kedua, kami melihat ada persoalan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, di mana kita mengalami persoalan transparansi, kemudian akuntabilitas yang lemah, atau partisipasi semu, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, pembentukan kelembagaan, dan yang terakhir terkait dengan pelayanan publik, gitu ya. Yang menurut kami ini adalah ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh para kepala daerah yang punya niat, gitu ya, untuk melakukan praktik rasuah seperti ini. Dan bagi kami yang terjadi di Kepulauan Meranti ini sangat-sangat memprihatinkan, karena tadi disampaikan ini adalah daerah dengan tingkat persentase penduduk miskin yang tertinggi. Bahkan dari catatan KPPOD, daerah ini memiliki level daya saing berkelanjutan yang sedang, gitu ya, dan ada persoalan yang sangat besar terkait dengan ekonomi tangguh, gitu ya. Dan kami ketika para kepala daerah melakukan praktik-praktik seperti ini, justru banyak hal-hal yang mesti kita lihat, mulai dari yang sangat struktural sampai yang di soal tata kelola tadi, gitu. Ya, mulai dari struktural, tata kelola, termasuk mahalnya ongkos politik. Kalau Bung Emerson melihatnya yang mana ini yang paling krusial dari kasus Bupati Meranti? Isu paling krusial sebenarnya pembiayaan politik ya. Jadi yang perlu dipahami, pembiayaan politik itu tidak hanya bicara sebelum, tapi juga saat menjabat, gitu. Jadi kita mungkin masih ingat di beberapa kasus-kasus korupsi kepala daerah, bagaimana misalnya kepala daerah itu harus menyuap misalnya anggota DPRD atau DPRD agar misalnya meloloskan anggaran yang diusulkan oleh kepala daerah. Di luar itu kan kita bisa lihat misalnya di Tenggarai, di kasusnya Bupati Meranti ini kan mau maju Pilgub Riau, ya. Artinya kalau mau maju Pilgub Riau itu dana-dana politik yang sangat besar itu harus disediakan, ya. Paling tidak saya mencatat ada beberapa hal. Pertama, dana politik diperlukan untuk bayar mahar di internalnya partai, kemudian bayar mahar juga untuk koalisi partai politik nanti yang akan mendukung majunya gubernur ini, calon gubernur ini. Kemudian yang kedua untuk membayar survei untuk melihat elektabilitas dari calon kepala daerah ini. Mungkin di luar Meranti kita masih kan beberapa bulan atau saat lalu kan ada Bupati Kapuas yang tertangkap, yang diproses juga oleh KPK, yang korupsinya digunakan untuk membayar lembaga survei, 2 lembaga survei. Nah di luar itu dana-dana politik itu kan buat kepentingan kampanye atau membayar tim ses. Nah ini yang kemudian dikumpulkan nih ketika dia menjabat sebagai kepala daerah. Tadi sudah disampaikan Herman, di area-area rawan mana saja yang sebenarnya bisa digali, gitu ya, bagi kepala daerah untuk mengumpulkan pundi-pundi persiapan agar dia nanti misalnya maju, kalaupun betul maju sebagai calon gubernur, gitu ya, di Provinsi Riau. Nah kalau Pak Gufron melihatnya potensi korupsi dan main anggaran ini apa dari wilayah barunya atau dicampur juga dengan momentum politik yang saat ini berlangsung jelang pesta demokrasi, Pak Gufron? Selama ini memang yang kami tengarai ya, kos politik itu ada di 3 tahapan. Ketika calon mau mencalonkan diri, dia harus sudah menyiapkan anggaran untuk pilkada. Ketika menduduki proses-proses politik dengan
DPRD dan juga menjaga merawat konstituen. Yang ketiga, jadi yang pertama akan, kedua fase menduduki, dan yang ketiga kalau masih ada periode berikutnya untuk mempertahankan pada periode berikutnya atau mau menaik pada pilkada yang lebih tinggi, mau dari bupati atau wali kota ke gubernur. Tahapan ini semuanya rata-rata memang full biaya, dan itu tidak tercover dengan biaya ataupun dengan gaji seorang bupati. Nah, ini yang perlu kita selesaikan bersama soal biaya politik ini, bagaimana menekan supaya proses politik di Indonesia ini sejauh kemudian masih biayanya tinggi, maka kami menilai korupsi itu bukan hanya potensi tapi merupakan kepastian yang akan terjadi, dan ini hampir di semuanya sesungguhnya, hanya yang apes saja yang kemudian ketangkep KPK, tapi yang tidak ketangkep itu bukan berarti juga tidak korup ya. Bung Emerson, ini kan sudah mau tahun politik, singkat saja. Bagaimana mengawasinya agar tadi jangan sampai kata Pak Gufron yang apes saja ketahuan, sisanya bisa melenggang begitu saja? Ya, sebelumnya saya mau coba kutip riset yang dibuat Kemendagri tahun 2020 ya. Bagaimana misalnya soal biaya politik yang tinggi untuk calon bupati wali kota itu harus menyediakan 20 sampai 50 miliar. Mau maju jadi gubernur itu paling tidak 50 sampai 100 miliar. Itu angka yang bahkan bisa jadi lebih tinggi. Iya. Nah, bagaimana mengatasi ke depan? Paling tidak sebenarnya perlu diperkuat fungsi pengawasan baik dari internal pemerintah daerah sendiri, poin pertama. Kemudian yang kedua dari lingkup partai politik sendiri. Partai politik ke depan tuh nggak perlu lagi sebenarnya mensyaratkan adanya mahar-mahar yang jumlahnya fantastis gitu ya ke calon. Jadi ini membebankan calon-calon kepala daerah. Di sisi yang lain kita melihat ada kecenderungan yang dipilih partai itu bukan karena soal kapasitas integritasnya, tapi yang dilihat adalah loyalitas dan kemampuan finansial. Ya, modalnya. Itu mau berani bayar berapa. Nah, ini kalau tidak juga diperbaiki di internal partai politik, kelihatannya ke depan juga agak sulit tuh berharap bahwa tidak ada lagi kepala-kepala daerah yang nekat sebenarnya. Ini kan sebenarnya kepala daerah nekat ya, yang mau masih melakukan praktek korupsi. Rizka. Singkat-singkat saja, Mas Arman, bagaimana pengawasannya agar efektif begitu? Saya kira kita mengedepankan kolaboratif governance dalam pengawasan ya, dan karena ini adalah waktunya sangat terbatas, ini 2024 sudah di depan mata, menurut kami Kemendagri gitu ya, dia menjadi dirigen untuk orkestrasi pengawasan ini, melibatkan pengawas pemerintah dalam hal ini Ombudsman, KSN, Bawaslu, dengan organisasi masyarakat sipil gitu ya. Kasus yang terjadi di Meranti ini kan ini buah dari laporan masyarakat gitu ya. Dan menurut kami ini yang mesti kita kedepankan untuk target jangka pendek ini. Sementara untuk target jangka panjang ya pembenahan struktural tadi soal biaya kampanye, biaya pilkada gitu ya. Bahkan kita sebenarnya mendorong meritokrasi di partai politik gitu ya. Jadi yang disembah itu adalah kompetensi, bukan uang gitu. Kalau Pak Gufron, bagaimana mengencangkan ikat pinggang di tahun politik ini untuk mengawasi tiap daerah, ya kalau tiap daerah sangat banyak, tapi setidaknya untuk menutup celah ini, dan bagaimana pula kelanjutan kasus Bupati Meranti khususnya, siapa-siapa saja yang masih dilirik KPK untuk dijerat? Di KPK sesungguhnya selain melakukan penindakan menangkap yang sudah kedapatan melakukan tindak pidana korupsi, KPK juga sangat masif sejak 2016, 2018 itu menggagas bagaimana agar proses pilkada maupun pemilu secara umum itu berintegritas. Apa yang kami programkan, pertama masalah pendanaan ya. Pendanaan bagaimana agar kemudian pesta pilkada maupun pemilu ini sebaik mungkin itu ditanggung oleh negara, dan harapannya setiap kontestasi, setiap kontestan, setiap peserta itu harus minim biaya ya. Itu pertama dari sisi pembiayaan. Tapi juga parpol perlu juga meningkatkan pertama demokratisasi internal dan juga tentang pendanaannya itu agar akuntabel. KPK mendorong pendanaannya ditambahi, tapi pengelolaannya harus akuntabel, karena kalau tidak akuntabel nanti juga tetap tidak akan menyelesaikan. Yang terakhir, pendekatan etik di internal parpol itu perlu ditegakkan, karena kalau tidak begini maka kemudian mohon maaf
proses kaderisasi yang dilakukan oleh parpol itu tidak akan berjalan dan tidak akan dihargai, karena kemudian sebagaimana Mas Arman juga mengatakan, ini menyembahnya bukan kepada nyembah pada kapasitas, pada integritas, tapi kepada uang. Nah, sepanjang masih begitu, maka tidak akan terjadi perbaikan. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi ditangkapnya para kepala daerah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya insan politik itu, untuk kemudian memperbaiki sistem pilkada kita supaya berintegritas, sehingga tidak perlu lagi ada pilkada yang melahirkan orang-orang yang ketika duduk sudah berniat untuk mencari mengembalikan modal. Pada saat berpikir mengembalikan modal, pada saat itu pasti dia sudah berpikir untuk korup, ya. Itu yang mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, ongkos politik mahal mau tidak mau jadi pintu masuk korupsi, dan pengawasan yang maksimal mau tidak mau juga jadi hal yang harus dikebut dalam jangka pendek ini agar tidak ada kasus-kasus serupa. Terima kasih Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Terima kasih Mas Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Terima kasih juga Bung Emerson Yunto, Direktur Visi Integritas. Selamat malam Bapak-Bapak. Berikutnya kami kembali dengan sorotan lainnya, Saudara. Istri Wakapolri, Komjen